tadi kita sudah ngobrol panjang lebar nih tentang pengobatan terapi wirid. Dan dengan pengobatan alternatif apapun atau mungkin pengobatan terapi wirid ini kan tidak pasti sembuh. Ya, tidak bisa menjamin. Tidak bisa menjamin kesembuhan. Betul. Lalu kalau sebagai Ki Bagus sebagai praktisi pengobatan sendiri, ada nggak sih tips-tips untuk tips-tips melakukan terapi wirid ini agar bisa lebih mudah, lebih maksimal seperti itu dan bisa sembuh. Oke. Jadi saya akan memberikan saran kepada siapapun yang melihat video ini ya Mas ya. Saya meyakini gini, kalau orangnya sudah yakin mantap dalam hati, sudah yakin mau sembuh, sudah yakin bisa sembuh, datang kepada saya, yakin tanpa ada paksaan apapun, ya kan? Tanpa ada paksaan apapun, ikhlas, manut, lah ibaratnya. Nah, insya Allah itu orang itu akan lebih mudah sembuh. Berbeda ketika seseorang ini nggak yakin, masa sih tasbih cuma wiridan kayak gitu kok bisa sembuh, nyembuhin kanker lagi. Syirik gitu nanti. Bukan syirik, seperti suudzon terlebih dahulu, negatif dulu. Tidak yakin, negatif, tapi dia dipaksakan. Coba tapi aku nggak yakin. Ini yang tidak akan mendapat kesembuhan cepat. Orang semacam ini. Oke, jadi saya melapangkan dada lah Mas ya. Kayak gitu melapangkan dada. Jadi kan saya ngomong syirik itu teringat sesuatu. Oke. Kan juga sekarang ini banyak orang ya kita pakai sarana spiritual, nah itu dari tasbih atau mungkin mustika atau cuma seperti itu. Itu pasti orang bilangnya syirik. Seperti itu. Tanggapan Ki Bagus itu bagaimana? Saya juga suka mengoleksi benda bertuah. Saya juga punya ratusan batu mustika. Saya juga mungkin teman-teman semuanya lihat video saya kenal Ki Bagus Wijaya itu siapa sih? Pasti ada yang mengatakan itu paranormal, itu dukun. Tapi ketika seseorang mengatakan pakai semacam itu adalah syirik, ada kesalahan. Kalau saya mengatakan pendapat saya ini boleh diambil, boleh tidak. Syirik itu adanya di dalam hati kita, bukan yang kita pegang, yang kita pakai, bukan. Kalau dalam hati ini mengatakan tasbih ini adalah pembawa keberuntungan saya, penyembuhan saya. Ini akan syirik karena Anda menyekutukan kekuatan selain milik Allah Subhanahu wa taala. Dari tasbih itu saja bisa syirik. Batu mustika. Wong saya ini pakai batu mustika di tangan saya, ya kan? Pakai ini hanya sebagai sarana, aksesoris ya, wasilah. Nabi Sulaiman alaihissalam, dia punya mukjizat dari batu Sulaiman. Batu cincin yang dipakai itu adalah mukjizat. Ketika dia pakai, ya, beliau menggunakannya, dia bisa memerintah semua makhluk hidup. Betul atau tidak ini? Kalau ada yang salah, monggo dikoreksi. Itu bukan, iya. Apakah itu syirik? Itu kan perantara. Nabi Musa pakai tongkat. Nabi Yusuf menyembuhkan, ini penyembuhan ya. Nabi Yusuf menyembuhkan sakit mata dari ayahnya pakai jubahnya yang dioles ke dalam ke mukanya. Apakah itu syirik? Tapi kalau orang itu mengatakan saya bisa sembuh gara-gara jubah ini, nah itu yang syirik, hatinya yang syirik. Begitu. Kalau kita mengimani memang semua ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah benda, ya, benda yang ibaratnya sebagai wasilah, perantara, ataupun sebuah benda yang mempermudah. Kayak Mas mau ke Jakarta, ini kan Kudus ya, mau ke Jakarta, naik sepeda ontel, ini kan bendanya ya Mas ya, dengan naik pesawat, sama-sama loh, datang sampai ke Jakarta kan pasti sampai, tapi lebih cepat mana? Oke, berarti kan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesembuhan. Kita ada cara yang lebih mudahnya, kita menggunakan wirid, menggunakan tasbihnya. Semacam itu. Gitu, tapi untuk teman-teman yang memang tidak sependapat dengan saya, ya monggo, tidak masalah. Saya tidak mengarahkan, saya tidak memaksakan begitu. Semacam itulah, Mas. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ini. Oke, monggo. Saya tanyakan agak di awal. Ini kan Ki Bagus ini kan sebelumnya kan seorang pakar spiritual yang ahli batu bisa dibilang apa? Pakar mustika seperti itu kan ya. Kenapa memilih terapi wirid ini sebagai metode penyembuhan? Kenapa tidak pakai mustika seperti itu? Oke. Kalau untuk terapi wirid ini semua orang bisa menerima dengan lapang dada. Ya.
karena dia menggunakan tasbih sebagai medianya. Doa wirid itu kan Betul, itu adalah universal, boleh semua agama. Tetapi kalau jika saya menggunakan batu mustika, belum tentu ada yang mau menerimanya. Begitu, saya akan memilih sarana yang memang universal. Orang itu akan menerima dengan lapang dada. Oke, saya mau menggunakan ini bagus. Ya, kadang ada yang mau pakai mustika, kadang ada yang nggak mau, takut semacam itu, Mas. Ya, jadi orangnya yakin di mana begitu. Itu yang saya arahkan. Kalau mungkin lebih universal. Betul. Kalau mustika Universal. kalangan tertentu seperti itu. Iya, betul semacam itu. Oke, ini sudah masuk ke penutup ya, Ki. Bagus. Oke, silakan, monggo. Oke, ada pesan-pesan tidak untuk mungkin penonton, juga pasien-pasien yang saat ini sedang berusaha atau berjuang untuk kesembuhan? Yang saya ingin katakan kepada teman-teman semuanya yang punya keluhan penyakit, baik itu dirinya sendiri ataupun keluarganya, orang terdekatnya, kalau mau berobat, datanglah ke dokter terlebih dahulu, ya kan? Ke dokter dulu, dicek semuanya. Kalau kok tidak mendapatkan kesembuhan, bolehlah untuk ke arah pengobatan alternatif terapi wirid. Tapi ingat, tidak ada paksaan, sudah yakin, mantap dalam hati, ya. Ikhlas gitu ya. Betul, ikhlas, maka silakan begitu. Dan saya mengatakan saya tidak bisa menjamin kesembuhan. Kemudian yang menyembuhkan kalian itu bukan tasbih dari saya, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang harus diyakini semua orang, begitu Mas. Itu saran-saran dari saya. Oke, terima kasih Ki Bagus. Terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol-ngobrol banyak tentang penyembuhan alternatif atau pengobatan alternatif melalui terapi wirid yang saat ini Ki Bagus lakukan. Dan semoga semakin bisa membantu banyak orang yang amin, semoga banyak orang tersembuhkan. Ya, baik. Sampai di sini saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami Mas.